Setelah berkata lagi setengah bayi itu menarik nafas sejenak. Ketika saya mengetahui cerita secara keseluruhan, maka saat itu dia merasa bahwa dia tidak perlu lagi terlibat terlalu jauh. Namun walaupun aku bisa terlepas dari Sam, aku tetap menyadari bahwa saat ini posisiku sangat terjepit. Aku diburu seperti binatang oleh orang-orang yang tergiur dengan uang 1 miliar. Hingga pada akhirnya tuan muda dari keluarga William kembali menolongku. Atas bantuannya aku berhasil melarikan diri ke Hong Kong dan menetap di sana sampai keadaan Metro City kembali tenang. Setelah beberapa waktu berlalu akhirnya aku kembali lagi ke Metro City. Kali ini aku memiliki misi untuk balas dendam. Tapi sebelum niat itu terlaksana aku telah bertemu dengan seorang wanita. Singkat cerita, kami pun akhirnya saling jatuh cinta dan memutuskan untuk menikah. Kini lelaki setengah bayi itu mulai meneteskan air mata. Jerry yang melihat itu mulai tidak mau merasa simpati. Baru kali ini dia melihat ayah angkatnya itu menangis. Selama 14 tahun dia hidup bersama dengan ayah angkatnya itu. Dia menilai bahwa orang tuanya itu adalah orang yang sangat dingin, tegas, dan tidak bertele-tele. Ketika itu ingatan Jerry kembali di mana saat itu ketika dia masih kecil, selalu dilatih oleh ayah angkatnya. Dia dipaksa membawa beban berat dan harus berlari berulang kali turun naik dari sungai ke atas dengan memikul sepotong balok kayu yang berat. Dia juga dilatih dengan keras terus mempertahankan diri. Jika dia menolak atau mengeluh karena latihan yang terlalu berat, maka ayah angkatnya akan menghukumnya dengan berat. Dia ingat ketika dia tidak menyelesaikan latihan karena sedang asik bermain bersama dengan teman sebaya dengannya. Ayah angkatnya yang tahu hal itu langsung menghukumnya dengan turun naik tangga sungai yang panjang sebanyak 20 putaran. Setiap kali Jerry berlatih, dia selalu menangis dalam hatinya. Namun sejak saat dia dikeroyok oleh anak-anak sebaya dengannya, barulah dia tahu bahwa apa yang diajarkan oleh ayah angkatnya itu benar-benar berguna untuk membela diri. Pernah suatu hari Jerry kembali ke rumah dalam keadaan menangis, berharap ayah angkatnya akan membela dan melabrak orang tua anak yang telah mengganggunya. Namun bukannya mendapatkan pembelaan, melainkan dia diejek dan dikatakan sebagai lelaki yang gagal oleh ayah angkatnya. Jerry sangat marah di hatinya dikatakan sebagai lelaki yang gagal. Sejak saat itulah dia dengan tekun berlatih. Lamunan Jerry buyar ketika ayah angkatnya kembali melanjutkan kisahnya. Saat kami telah resmi menjadi suami istri, aku dapat merasakan keteduhan, kedamaian, dan kebahagiaan yang belum pernah aku rasakan dalam hidup ini. Aku sempat memiliki rencana akan membubarkan seluruh komplotanku dan akan membawa istriku pindah ke suatu desa dan akan mulai kehidupan baru di sana sebagai petani. Aku akan bertaubat dan menjadi suami yang baik yang akan menyayangi istriku selama sisa hidup ini. Aku dapat membayangkan ketika itu tinggal di sebuah rumah kecil yang dikelilingi oleh kebun sayur-sayuran, bangun setiap pagi dan memberikan makan ternak. Lalu sang istri akan membuatkanku cangkir kopi dengan sersem manis. Lalu kemudian kami akan memiliki banyak anak yang akan dijadikan kubu kami menjadi meriah. Apakah menurutmu itu membahagiakan, Jerry? Jerry pun mengangguk. Itu sangat membahagiakan, ayah. Sangat-sangat membahagiakan. Kelak jika aku telah lulus kuliah, aku akan mencari pekerjaan dan mengumpulkan uang. Setelah cukup, maka aku akan menikah dan mempunyai anak yang ramai. Aku akan melanjutkan cita-citamu untuk menjadi petani. Aku membayangkan betapa indah suasana pedesaan. Pendengar semua yang dikatakan Jerry, lelaki setengah bayi itu memelototinya dan mengibaskan tangannya dengan marah. Tidak, Jerry, tidak. Kau berbeda. Di depanmu ada segunung tanggung jawab yang harus kau pikul. Ada ribuan perut yang harus kau kenyangi dan ada piutang darah yang harus kau tagih. Lalu lelaki setengah bayi itu pun melanjutkan sebelum Jerry sempat bertanya, apa maksud dari perkataan dari ayah angkatnya itu? Saat itu kau tahu apa yang terjadi denganku? Jerry segera menggelengkan kepalanya lalu menatap ke arah ayah angkatnya itu. Ketika aku memiliki rencana untuk memulai kehidupan yang baru, saat itu aku mulai membubarkan seluruh anggota yang berada di bawah kekuasaanku. Perlahan namun pasti sejak aku membubarkan kelompok geng yang aku ketuai, mereka mulai satu persatu pergi meninggalkanku. Tidak banyak yang tersisa. Pada waktu itu hanya sekitar 20 orang yang masih setia dan masih tetap mengikutiku.
Ketika mata-mata keluarga kaya itu mengetahui bahwa aku tidak memiliki kekuatan lagi, maka atas perintah kepala keluarga mereka mulai menyerangku, membabat habis semua pengikut setiaku dan menyandra istriku sebagai alat tukar agar aku mau menuruti keinginannya. Ketika aku mengetahui bahwa keluargaku telah diserang, aku segera pergi mencari mereka dan berusaha untuk membebaskan istriku. Namun aku tidak mau melakukannya, dan aku kalah telak. Kau tahu, istriku dibunuh dan aku disiksa sampai hampir mati. Setelah mereka mengira aku sudah mati, mereka segera membuangku dan istriku ke sungai di atas jembatan panjang Metro City. Saat itu istriku kami. Adik anakku lahir tentu seusia denganmu, Jerry. Lelaki setengah baya itu pun menangis sejadi-jadinya. Namun tak bagaimana kejadiannya, Tuan Muda Wilson dapat menemukanku dan menyelamatkan hidupku sekali lagi. Saat itu Jerry mulai penasaran. Ayah, siapa nama keluarga yang telah menyergaimu itu? Jerry mengepalkan tinjunya. Terdengar suara tulang berkertakan di jari jemari Jerry yang tergenggam. Mereka adalah keluarga Patrick, yang juga merupakan pesaing bagi Tuan Muda Wilson nomor 1. Lalu ayah? Setelah diselamatkan oleh Tuan Muda Wilson berkali-kali, aku mulai berpikir untuk membalas hutang budi yang terlalu besar padanya. Maka aku bersumpah akan melayaninya dengan sepenuh hati, sambil menyusun kembali kekuatan yang untuk mengadakan pembalasan terhadap keluarga Patrick. Saat itu Tuan Muda Wilson memberiku tugas untuk menjadi bodyguard bayangan untuknya. Selama kami bahu-membahu dan bertindak dan melindungi, kami tak banyak menimbulkan kerugian di pihak keluarga Patrick. Aku tidak pernah gagal dalam tugasku sebagai pengawal bayangan baginya. Ketika dia maju ke depan untuk berurusan dengan bisnisnya, maka aku akan mengikutinya diam-diam sambil mengatur jarak dengannya. Aku tidak pernah gagal dalam pekerjaanku sampai suatu hari karena kelalaianku sendiri, sehingga membuat dia terbunuh di salah satu lampu merah di jalan mengarah ke Bukit Metro. Dia dibunuh oleh sniffer. Tidak ada yang tahu siapa sniffer itu dan siapa yang telah mengirimnya. Namun aku tidak bisa ditipu. 1.000.000% aku yakin seyakin-yakinnya bahwa itu adalah perbuatan keluarga Patrick. Lelaki setengah baya itu kembali menangis, meletakkan piring di tangannya lalu berlutut. Tuan Muda, maafkan aku. Aku anjingmu yang tidak bisa melindungi dirimu dengan baik. Aku yang bodoh ini secara pengecut telah lari mengikuti keinginanmu. Dan kau mati sebagai lelaki jantan di tangan orang-orang pengecut yang memiliki hati kerdil. Aku tidak sempat membayar budi baikmu. Aku tidak sempat. Suara tangisan itu semakin memilukan. Lelaki setengah baya itu menangis, mengepalkan tinjunya menumbuk ke lantai dengan kasar hingga tangannya berdarah. Jerry yang menyaksikan adegan itu juga turut merasakan kesedihan ayah angkatnya. Entah kenapa begitu dia mendengarkan kisah yang diceritakan oleh ayah angkatnya itu, membuat hatinya tiba-tiba merasakan kemarahan. Dia lalu berdiri mengambil air, mencuci tangan ayah angkatnya itu lalu membantu ayah angkatnya untuk berdiri. Sudahlah ayah, aku tahu kamu pasti tidak berniat lalai dalam tugas, sehingga mengakibatkan Tuan Muda itu celaka. Aku berpikir bahwa mungkin itu adalah jalan yang telah ditetapkan oleh Tuhan kepada Tuan Mudamu itu, ayah. Jerry mencoba menenangkan hati ayah angkatnya itu. Saat itu lagi setengah baya itu masih menangis walau tidak sekeras tadi. Ayah, tadi kau mengatakan sesuatu yang aku sama sekali tidak memahaminya. Perkataanku yang mana yang tidak kau pahami, Jerry? Lelaki itu memandang ke arah Jerry. Tadi ayah mengatakan bahwa di depanku ada segunung tanggung jawab yang harus kupikul. Kau juga berkata bahwa ada ribuan perut yang harus aku kenyangkan, dan ada piutang darah yang harus aku tagih. Lelaki setengah baya itu pun menatap tepat ke arah Jerry. Jerry, ini adalah rahasia besar yang aku sembunyikan darimu selama 14 tahun. Untuk saat ini aku tidak dapat mengatakan kepadamu maksud dari kata-kataku tadi. Tapi percayalah ketika saatnya tiba aku akan menceritakan semuanya kepadamu. Jerry merasa tidak puas. Ayah, setelah mendengar seluruh kisah yang kau ceritakan tadi, lalu aku menghubungkan dengan piutang darah yang harus aku tagih. Apakah kau ingin agar aku mencari keluarga Patrick dan membalaskan setiap apa yang pernah dilakukan padamu? Jika benar begitu, izinkan aku untuk pergi mencari keberadaan keluarga ini. Mencari informasi tentangnya dan membalaskan dendammu kepada mereka melalui tanganku sendiri. Bagaimana menurut ayah?
Mendengar Jerry yang bersungguh-sungguh dengan perkataannya membuat lagi setengah bayi itu terkejut bukan main. Dia dengan cepat menggelengkan kepalanya berulang kali. Jerry, aku tahu kau sudah besar sekarang. Kemampuan ilmu bela dirimu juga tidak rendah. Namun untuk membalaskan dendamku kepada keluarga Patrick itu tidak sesederhana yang kau bayangkan. Dan tidak mustahil bahwa sebelum kau sempat menjamah pintu pagar rumah mereka, kau akan terbunuh lebih dahulu. Jadi jangan bertindak bodoh. Percayalah anakku, bahwa saat untuk itu akan tiba. Cepat atau lambat, kau pasti akan berurusan dengan keluarga Patrick ini. Untuk saat ini pusatkan seluruh perhatianmu kepada pendidikanmu. Aku akan sangat bangga jika kau mampu menyelesaikan studimu dengan predikat tertinggi. Ketika kau mampu memenuhi harapan ini, maka bukan hanya aku yang merasa bangga, tapi Tuan Yosef, yang telah mengorbankan segalanya untukmu pun akan merasa sangat bangga di alam sana. Jadi sebagai anak yang berbakti, jangan sia-siakan harapan kami kepadamu. Melihat harapan yang besar tertinta di wajah ayah angkatnya itu membuat Jerry mengangguk dengan semangat yang tinggi. Tapi ayah, aku masih punya satu pertanyaan lagi. Lelaki setengah baya itu mengerutkan keningnya begitu mendengar bahwa Jerry masih memiliki pertanyaan. Entah mengapa hatinya tiba-tiba menjadi tidak enak, tapi dia tetap mengangguk. Apa yang ingin kau tanyakan padaku? Tanyakanlah. Jika aku bisa, aku akan menjawab pertanyaanmu. Lelaki setengah baya itu bersungguh-sungguh. Saat ini dia dapat merasakan detuk keras di jantungnya. Dia sadar bahwa telah terlalu banyak bicara, dan mungkin Jerry akan menanyakan tentang siapa Tuan Muda Peterson. Lelaki setengah baya itu mengutuk dalam hati atas kebodohannya barusan. Saat ini dia menatap ke arah Jerry yang mulai memasang wajah serius sebelum memulai pertanyaannya. Ayah, tadi ayah mengatakan bahwa ayah diselamatkan oleh musuh keluarga Patrick. Jika ayah telah diselamatkan oleh Tuan Muda Wilson, lalu dari keluarga mana dan siapa sebenarnya Tuan Wilson itu, ayah? Sebelum lagi setengah baya itu membuka suara untuk menjawab pertanyaan Jerry, tiba-tiba satu suara dari luar telah menjawab. Wilson itu dari keluarga William, dan dia adalah ayah kandungmu. Setelah satu suara itu selesai, maka pintu rumah itu segera didorong dari luar. Kemudian nampaklah satu sosok tubuh di ambang pintu. Saat itu lelaki separuh baya dan Jerry sama-sama terkejut dan secara bersamaan mengalihkan pandangannya ke arah pintu yang terbuka tadi. Kini terlihatlah dari luar seorang lelaki tua berpakaian serba hitam memegang tongkat berwarna emas berkepala ular. Bagai disambar petir, tubuh lelaki setengah baya itu menggigil terkejut saat mengenal siapa lelaki tua yang berdiri di ambang pintu itu adanya. Sesaat lelaki setengah baya yang dipanggil Jerry dengan sebutan ayah itu terpaku di kursi. Tidak lama kemudian kesadarannya kembali dan lelaki setengah baya itu pun bangkit dari kursinya dan berjalan beberapa langkah kemudian menjatuhkan diri berlutut di lantai. Tuan Smith, apakah itu Anda? Lelaki setengah baya itu dengan rasa tidak percaya diri berkata dengan tergagap. Tuan Smith, saya pasti mati. Melihat ayah angkatnya menjatuhkan diri berlutut di lantai dan mengatakan dia pantas untuk mati, membuat Jerry dilanda keterkejutan. Bagaimana mungkin ayah angkatnya yang tidak pernah merasa takut pada siapapun tiba-tiba berlutut di hadapan orang tua yang berdiri di ambang pintu itu? Jerry yang saat ini tidak tahu apa yang terjadi segera menghampiri ayah angkatnya. Ada apa, ayah? Siapa orang itu? Kau terlihat seperti sangat ketakutan dan mengatakan kau pantas untuk mati. Apa sebenarnya ini, ayah? Jerry yang merasa ada sesuatu yang aneh bertanya pada diri ayah angkatnya. Tuan Muda, cepat persilahkan Tuan Smith untuk masuk. Dia adalah kakekmu. Jerry yang mendengar ayah angkatnya memanggilnya dengan sebutan Tuan Muda menjadi semakin tidak mengerti. Tuan Muda? Siapa Tuan Muda? Apa sebenarnya ini, ayah? Tanya Jerry yang semakin tidak mengerti.